Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan mata kuliah aljabar linier di pertemuan terakhir ya, pertemuan 15. Kita akan membahas terkait diagonalisasi matriks, nilai eigen, dan sistem persamaan diferensial. Nah, yang pertama adalah diagonalisasi matriks persegi. Ya, kalian masih ingat ya apa itu matriks diagonal? Ya, yaitu matriks yang memiliki diagonal utama dan elemen selain diagonal utamanya adalah 0 ya. Nah, artinya apa? Tidak semua matriks merupakan matriks diagonal ya. Tapi kita bisa ubah matriks-matriks yang tidak diagonal menjadi matriks yang diagonal dengan proses yang namanya diagonalisasi. Ya. Jadi diagonalisasi matriks adalah suatu proses mentransformasi matriks persegi menjadi matriks diagonal. Ingat ya, hanya matriks persegi. Artinya matriks yang memiliki jumlah baris dan jumlah kolom yang sama. Ya. Nah, matriks diagonal adalah matriks yang semua elemen di atas dan di bawah diagonal utamanya adalah 0. Ini contohnya ya. Ini adalah diagonal utama dan selain diagonal utama 0. Ya, contohnya. Diagonalisasi merupakan suatu matriks bujur sangkar A, N kali N dikatakan dapat didiagonalkan atau diagonalisable jika terdapat matriks P yang mempunyai inverse, sehingga P inverse AP merupakan matriks diagonal dari D. Gitu ya. Nah, ini dirumuskan dengan diagonal atau D sama dengan P inverse dikali A dikali P. A itu apa? A itu adalah matriks yang akan kita diagonalkan. Sementara apa itu P? P adalah matriks yang diagonalkan matriks A. Ya, P didapat dari mana? Nah, vektor-vektor kolom dari matriks P merupakan basis ruang eigen dari matriks A. Sehingga kita harus tahu dulu nilai eigennya. Kemudian kita cari basis ruang eigennya. Setelah itu baru kita susun menjadi vektor dari matriks P. Gitu ya. Bagaimana cara menentukan matriks P yang mendiagonalkan matriks A? Ya, kita ikuti langkah-langkah berikut ya. Yang pertama adalah kita cari nilai eigennya dari matriks A. Kemudian kita tentukan basis ruang eigen untuk setiap nilai eigen yang kita peroleh. Setelah itu kita bentuk ya dari basis ruang eigen itu kita susun vektor-vektornya menjadi sebuah basis ruang eigen dan membentuk matriks P. Matriks P inverse dikali A dikali P merupakan matriks diagonal dengan lambda I, di mana I-nya itu adalah 1, 2, dan seterusnya. Sebagai entry-entry diagonalnya secara berurutan. Nah, biar ke gambar, kita perhatikan contoh soal berikut. Tentukan matriks yang mendiagonalkan matriks A. Ya, artinya apa? Kita mencari matriks P ya dari matriks A ini. Oke ya, kita selesaikan sekarang. Nah, masih ingat ya, tadi adalah kita mencari nilai eigennya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mencari nilai eigen, yaitu dengan menggunakan A atau matriks ya, matriks A-nya dikurangin lambda kali matriks identitas ya. Sehingga kita tuliskan di sini matriks A-nya dikali lambda dikali identitas ya. Dan nih 1 dikurang lambda kali 1 lambda. Sehingga di sini jadi 1 min lambda. 0 dikurang lambda kali 0, 0. 0 kurang 0 sama dengan 0. Juga sama ya, 0 lambda kali 0, 0. 0 kurang 0 sama dengan 0. Ini 0 ya. Kemudian lambda kali 0 berapa? 0. 0 kurang 0 sama dengan 0 ya. Ini 1 min lambda kali 1 lambda ya. Ini 1 min lambda kali 0. 0 1 min 0 1. 0 lambda kali 0 0. 0 dikurang 0 0. Ini 1 lambda kali 0 0 berarti 1 kurang 0 1. 1 min lambda kali 1 sama dengan lambda. Ya, setelah kita temukan A min lambda I, kita lakukan persamaan karakteristik ya dengan syarat determinan dari A min lambda I ini harus sama dengan 0 ya. Sehingga kita lakukan ekspansi kofaktor untuk menentukan determinan ini. Saya memilih baris ke-1 untuk ekspansi kofaktor ya. Kenapa? Karena di sini ada nilai 0-nya sehingga menghemat waktu untuk menghitung ya, lebih efisien. Nah, kita masukin di sini 1 min lambda. Kita kalikan dengan minornya. Minornya bagaimana? Kita tutup baris ke-1, kemudian kita tutup lagi kolom ke-1 sehingga minornya kita dapat 1 min lambda 1
1, 1 min lambda. Ya, nilainya adalah 1 min lambdanya positif. Kemudian ini negatif, ini positif ya. Nah, untuk yang keduanya ya, karena di sini 0 ya, berapapun angka yang dikalikan dengan 0 hasilnya 0, maka saya langsung ditulis di sini min 0. Begitu juga dengan minor yang ketiga ya. Kenapa? Karena di sini juga 0, maka langsung saja kita taruh hasilnya yaitu plus 0. Dari sini kita tulis ulang 1 min lambda. Kemudian ini adalah determinannya ya, di mana A dikali D, 1 min lambda, 1 min lambda dikurangin B kali C, 1 kali 1, 1. Ya, nah ini kita hitung, 1 kali 1 dapatnya 1. 1 kali min lambda dapatnya min lambda. Min lambda kali 1 dapatnya min lambda. Min lambda dikali min lambda dapatnya lambda kuadrat. Sehingga dari hasil perkalian ini kita dapat lambda kuadrat min 2 lambda plus 1. Plus 1 sama min 1 bisa kita operasikan. Berapa plus 1 min 1? Iya, 0. Sehingga operasi ini tinggal lambda kuadrat min 2 lambda. Ya, 1 min lambdanya kita tulis ulang, lambda kuadrat min 2 lambda kita faktorkan menjadi bentuk lambda dikali lambda min 2. Nah, ini untuk mendapatkan ini, silakan kamu hitung sendiri di rumah dengan langkah yang tadi sudah saya sebutkan. Ya, kemudian dari sini kita sudah bisa dapat nilai eigennya ya. 1 min lambda sama dengan 0 sehingga lambda sama dengan 1. Ini kita sebut lambda pertama. Sementara di sini hanya lambda saja ya. Berarti apa? Lambda sama dengan 0. Ini untuk lambda kedua. Dan kita lihat di sini lambda min 2 sama dengan 0 sehingga lambda sama dengan 2. Ini untuk lambda ketiga. Ya, kita sudah dapat nilai eigennya, kemudian kita cari basis ruang eigennya. Dengan cara apa? Ya, kita ganti nih amin lambda I ini ya, nilai lambdanya sudah kita temukan 1, 0, dan 2. Kita ganti ya, setiap nilai lambda dengan lambda-lambda yang sudah kita dapat. Kita kerjakan satu persatu. Kita mulai dari lambda 1. Jadi, kita masukin lambda ini dengan 1. Kita masukin lambda ini dengan 1, kita ganti lagi lambda ini dengan 1. Sehingga 1 dikurang 1, 0, 1 dikurang 1, 0, 1 dikurang 1, 0. Elemen yang lain kita tulis ulang. Ya, kita sudah dapatkan matriksnya, maka kita perlu cari variabelnya. Apa? X1, X2, X3. Ini merupakan sistem persamaan linier. Untuk menentukan X1, X2, X3, maka kita gunakan SPL homogen yang hasilnya adalah vektor 0. Ya, kemudian kita lakukan operasi baris elementer, mereduksi supaya ketemu X1, X2, dan X3-nya. Ya, bagaimana caranya? Kita ubah menjadi satu utama. Ya, berarti di sini harus ada satu utama. Kita lakukan operasi baris elementer untuk mendapatkan matriks reduksi sehingga X1, X2, X3-nya bisa kita temukan. Ya, nah teman-teman dilihat ketika di sini sudah 0 semua ya, berarti ini sudah tidak mungkin diubah menjadi satu utama ya, maka satu utamanya bisa jadi ada di kolom kedua. Nah, bagaimana supaya kolom 2 ya, si 0 ini menjadi satu utama? Iya, kita lakukan pertukaran baris antara baris 1 dengan baris 3. Sehingga yang semula baris 3 menjadi baris 1. Dan baris 1 menjadi baris 3. Oke, nah kita lihat di sini, ini sudah terbentuk kolom satu utama. Dan di sini juga sudah terbentuk satu utama. Ya, lalu bagaimana? Karena di sini sudah terbentuk satu utama, kita lakukan saja pencarian X1, X2, X3. Ya, matriks hasil reduksi dikali dengan variabel sama dengan ya koefisiennya ya. Nah, teman-teman kita lihat ya. Di sini ada kolom 1 untuk X1, kolom 2 untuk X2, dan kolom 3 untuk X3. Maka kita bisa gunakan kolom 1 ini nilainya 0, 0, 0 semua ya untuk kita mencari X1-nya ya. Nah, kita gunakan permisalan ya supaya memudahkan kita dalam menghitung. Ya, kita misalkan X1 adalah S. S ini sebagai parameter, di mana S adalah anggota R. Ya, kita mulai lakukan perhitungan. 0 kali X1, 0. 1 kali X2, X2. 0 kali X3, 0. Ya, jadi 0 tambah X2 tambah X3 sama dengan X2. X2-nya berapa? X2-nya nih 0, karena tadi kita menghitung baris pertama. Ya, 0 ya.
Sekarang kita hitung baris kedua. 0 kali X1, 0. 0 kali X2, 0. 1 kali X3, X3. 0 tambah 0 tambah X3. Hasilnya adalah 0. Sehingga kita dapat X3 sama dengan 0. Ya, nah berarti di sini kita sudah dapat nilai X1, X2, X3-nya adalah S00. Ada berapa parameter? Iya, hanya ada satu di sini, yaitu S, ya. Sehingga kita keluarkan S, ya. Di sini nilainya adalah S, ya. S-nya ada berapa? 1. Berarti di sini 1, ya. 1 kali S sama dengan S. Di sini nilainya berapa? 0. Ada tidak nilai S-nya? Tidak ada. Maka karena di sini 0 nilai S-nya, maka di sini juga kita pilih 0. Begitu juga untuk S3-nya 0, ya. Sehingga dari nilai Igen ini kita bisa mendapatkan faktor Igennya adalah 1, 0, 0. Ya, ini kita simpan ya sebagai pembentuk faktor P. Ya, baru dari lambda 1. Sekarang kita cari lambda 2, ya. Untuk lambda 2 berarti nilai lambdanya di sini semua kita ganti 0, 0, 0. Sehingga kita bisa dapat ya 1 kurang 0 sama dengan 1, 1 kurang 0 sama dengan 1, 1 kurang 0 sama dengan 1. Kita lakukan perhitungan ya dengan SPL. Sehingga matriks hasil reduksi kita kali X1, X2, X3 hasilnya adalah matriks 0. Bagaimana caranya? Kita lakukan operasi baris elementer supaya mendapatkan matriks reduksi, ya. Tujuannya apa? Mendapatkan satu utama atau baris 0, ya. Nah, sekarang kita lihat di sini sudah terbentuk satu utama, ya. Di sini sudah satu utama dan satu utama berikutnya harusnya di mana? Di sebelah kanannya, ya. Maka yang di sini nggak boleh 1, harus 0. Bagaimana supaya 0? Ya, kita kurangi, ya. B3 kurang B2, ya. Sehingga 0 dikurang 0 sama dengan 0, 1 dikurang 1 sama dengan 0, 1 kurang 1 sama dengan 0. Wah, ternyata yang terbentuk adalah baris 0. Berarti bagaimana? Ya sudah, kita selesaikan gitu ya. Maka kita dapatkan matriks reduksinya adalah 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0. Dan inilah yang kita kali dengan X1, X2, X3 sama dengan 0, 0. Nah, dari sini kita sudah dapat ya teman-teman. 1 kali X1, X1. 0 kali X2, 0. 0 kali X3, 0. Berarti X1 tambah 0 tambah 0 sama dengan X1. X1-nya berapa? 0. Kita udah dapat ya, tidak perlu kita misalkan. Kemudian ini 0 kali X1, 0. 1 kali X2, X2. 1 kali X3, X3. Sehingga di sini kita bisa dapat X2 ditambah X3 sama dengan 0. Nah, kita pindah ruaskan X2-nya sehingga kita dapatkan X3 sama dengan min X2. Ya, kita misalkan X2-nya sama dengan T. Maka X3 menjadi min T. Paham ya sampai sini? Sehingga kita sudah dapat X1, X2, X3. Berapa X1-nya? 0. Berapa X2-nya? T. Berapa X3-nya? Min T. Ada berapa parameter di sini? Ada 1. Apa parameternya? T. Ya, maka di sini kita lihat, ada nilai T-nya? Nggak ada. Berarti kalau tidak ada nilai T-nya, maka X1-nya 0 nilai T. X2-nya ada nilai T-nya? Ada. Berapa? 1. Ya. 1 dikali T sama dengan T. X3-nya berarti min 1. Ya. Sehingga dari nilai Igen 0, kita dapatkan faktor Igennya adalah 0, 1, min 1. Selanjutnya kita cari dari nilai Igen yang ketiga. Yang ketiga tadi apa? 2. Sehingga kita ganti semua lambda dengan 2. 1 min 2, 1 min 2, 1 min 2. Dan kita dapatkan 1 dikurang 2 min 1, 1 dikurang 2 min 1, 1 dikurang 2 min 1. Yang lainnya tetap. Dari sini ya kita cari X1, X2, X3-nya. Dengan cara apa? Lakukan operasi baris elementer. Mana yang akan kita ubah nih ya? Min 1 kita ganti dengan apa? Iya, kita jadikan 1. Kenapa? Karena ini adalah satu utama dan ini juga satu utama. Sehingga kita kalikan dengan negatif ya. Berarti ini udah jadi 1, ini jadi 1, ini jadi min 1 ya. Nah, bagaimana? Iya nih. Yang ini harus kita ubah jadi 0. Kenapa? Karena ini udah satu utama, maka di bawahnya nggak boleh 1 ya. Yang satu utamanya harusnya sebelah sini. Maka supaya ini menjadi 0, kita lakukan B3 dikurang B2 ya. Nih lihat. Ini sudah jadi positif ya, 1 0 0 0, ini satunya sudah jadi positif karena dikali negatif dan ini menjadi negatif. Sehingga ini
0 dikurangin 0, 0 ya. 1 dikurangin 1, 0 ya. Min 1 dikurangin min 1, ya min ketemu min plus, berarti jadi min 1 tambah 1 hasilnya adalah 0. Nah teman-teman lihat, dan ini terbentuklah baris 0. Maka langsung saja kita hentikan OBE-nya ya. Matriks hasil reduksinya kita kali dengan variabel ya, hasilnya adalah matriks 0. Di sini kita tentukan X1, X2, X3 ya. X1-nya dengan cara seperti dengan perkalian ini ya. 1 kali X1, X1. 0 kali X2, 0. 0 kali X3, 0. X1 tambah 0 tambah 0, X1 ya. X1 sama dengan nih baris 1, 0. Kemudian ini 0 kali X1, 0. 1 kali X2, X2. Min 1 kali X3, min X3 ya, sehingga kita dapat X2 min X3 sama dengan 0 ya. Kita cari X3-nya sama dengan X2 ya. Nah, ya. Tadi X2 kita misalkan dengan T, sehingga X3 sama dengan X2 sama dengan T. Maka kita dapatlah di sini X1, X2, X3-nya apa? 0 untuk X1, X2 dan X3-nya adalah T. Ada berapa parameter? Ada 1 ya. Kita keluarkan T-nya ya, kita jadikan bentuk skalar gitu ya. Sekarang kita lihat X1-nya berapa? 0. Ada T-nya enggak? Enggak ada. Berarti di sini 0. X2-nya berapa nilai T-nya? 1. Ya, berarti 1. Atau 1 kali T sama dengan T. X3-nya juga. Maka faktor Igen untuk lambda 3 sama dengan 2 kita dapatkan 0, 1, 1. Ya, kita perhatikan nih buat membuktikannya. Apakah betul atau tidak ya. Skalar dikali P1 ditambah skalar dikali P2 ditambah skalar dikali P3 sama dengan 0. P1, P2, P3-nya mana? Yaitu tadi faktor eigennya ya. Tadi kita dapat faktor eigennya 100 untuk P1. P2-nya kita dapat berapa? Nih, 0, 1, min 1. P3-nya kita dapat berapa? 0, 1, 1. Kita kalikan dengan skalar K1, K2, K3 hasilnya harus 0. Ini untuk membuktikan ya benar atau tidaknya ya. Dengan OBE B3 tambah B2 kita temukan ini 100, 010, 112 ya. Nah, ini kita kali dengan setengah supaya apa? Supaya terbentuk satu utama, 2-nya. Nah, kemudian mana lagi yang perlu kita ubah nih? 1 kita ubah dengan apa? B2 min B3 supaya jadi apa? Supaya jadi 0 ya, karena tidak boleh satu utama. Sehingga matriks hasil reduksinya adalah ini 101, 010, 001. Nah, berarti terbukti ya teman-teman, P1, P2, P3 ini merupakan suatu himpunan bebas linier karena tidak saling tergantung. Jadi, matriks yang mendiagonalkan matriks A adalah matriks P. Apa komponennya atau elemennya tadi nih yang kita dapat dari nilai eigen yang disebut dengan faktor eigen. Faktor eigen 1, 100, faktor eigen 2, 01, min 1, dan faktor eigen 3, 011. Maka diagonal yang dihasilkan adalah, tadi kita ingat ya, rumus diagonal apa? P inverse dikali A dikali P ya. Silakan teman-teman hitung, ini adalah hasil matriks diagonalnya. Dan mudahnya sebenarnya ya, matriks diagonal itu tadi apa sih? Matriks yang selain diagonal utamanya 0, berarti kita tentukan dulu nih selain diagonal utama 0, 0, 0. Kita tulis dulu ya segitiga atas dan segitiga bawahnya 0. Kemudian diagonal utamanya kita isi dengan lambda 1, lambda 2, lambda 3. Itu sebenarnya ya supaya gampangnya ya. Tapi kalau mau pakai rumus bisa pakai ini ya. Nih 102 ini adalah nilai eigennya atau lambdanya gitu ya. Kita lihat lagi contoh soal nomor 2. Tentukan matriks yang mendiagonalkan matriks A. Berarti apa? Sama, kita mencari P. Nah, kita lakukan ini ya. Ambil lambda I, kita masukkan nilai A-nya, dikurangi lambda dikali identitas, sehingga kita dapatkan ini. 1 min lambda, 0, 0, 1, 2 min lambda, 0, min 3, 5, 2 min lambda. Kita lakukan persamaan karakteristik, di mana determinannya harus 0, sehingga kita lakukan ekspansi kofaktor, dan baris yang saya pilih adalah baris 1. Kita kali lagi 1 min lambda dengan minornya ya, tutup baris ke 1, kolom ke 1, sehingga minornya 2 min lambda, 0, 5, 2 min lambda. Kemudian dikurangin, karena di sini 0 ya, udah saja. Berarti minornya juga
dikalikan dengan 0 hasilnya 0 ya. Begitu juga dengan yang ketiga. Sehingga kita hanya perlu selesaikan yang pertama ini ya. Nah, ini adalah determinannya, berarti apa? 2 min lambda dikali 2 min lambda. Dikurangin 0 kali 5, 0. Berarti dikurang 0. Karena dikurang 0 kita tidak perlu tulis. Sehingga dari sini kita udah bisa langsung dapat nih. Lambda satunya adalah 1, lambda 2-nya dan lambda 3-nya sama dengan 2. Ya. Nah, teman-teman, karena di sini lambda 2 dan lambda 3-nya nilainya sama dengan 2, ya, maka kita cuma mendapatkan 2 nilai lambda, ya. Sementara di sini adalah matriks 3 kali 3, maka tidak bisa kita selesaikan. Kenapa? Karena hanya 2 vektor basis di dalam kedua ruang eigen, ya. Maka tidak terdapat matriks E, sehingga A tidak dapat didiagonalisasikan. Gitu ya. Jadi kalau nilai lambdanya untuk matriks 3 kali 3 hanya dapat 2, maka matriks tersebut tidak bisa didiagonalisasikan. Nah, berikutnya kita masuk nilai eigen dan sistem persamaan diferensial. Materi terakhir kita nih. Persamaan diferensial apa? Yaitu persamaan yang melibatkan fungsi-fungsi dan turunannya. Nah, persamaan diferensial sederhana berasal dari persamaan Y aksen sama dengan A kali Y dan turunannya, yaitu Y aksen sama dengan dx dy. Kita tulis dalam bentuk lain ya, dy T per dt sama dengan AYT. Ini hasilnya adalah YT sama dengan C. C-nya itu apa? Konstanta ya. C dikali E dikali AT. Nah, ini dapat rumusnya dari mana? Dari sini. Kita jabarkan dulu ya, sehingga bisa mendapatkan rumus ini. Nah, ini kita tulis dy per dt sama dengan AY. Kita lakukan perkalian silang ya, sehingga di sini dt dikali AY sama dengan ADT. Y-nya pindah ke bawah, sehingga menjadi dy per Y. Ketika sebelah kiri kita beri integral, maka sebelah kanan juga kita kasih integral. Integral dari dy per dy adalah ln Y. Sementara integral dari ADT adalah AT. Kita lihat teman-teman, di sini integralnya tidak terbatas ya. Maka karena dia tidak ada batasnya integralnya, sehingga kita perlu tambahkan konstanta. Gitu ya. Nah, kita ubah menjadi bentuk eksponen. Ini menjadi ln Y dan ini menjadi E pangkat AT plus C. Ya. Nah, ln Y apa? Y. Ya, ln Y itu sama dengan Y. Nah, berdasarkan kaidah matematika ya, di mana E pangkat AT plus C ini sama dengan E pangkat AT dikali E pangkat C. Gitu ya. Nah, di sini kita bisa dapatkan E pangkat C itu apa? E pangkat C itu ya konstanta ya, E pangkat konstanta ya konstanta gitu ya. Sehingga konstantanya kita pindah ke depan. Jadi konstanta dikali E pangkat A. Inilah asal mula dari rumus ini ya. Nah, jika sekumpulan persamaan diferensial orde 1, nah perhatikan ini, dr terhadap dt, ini r pertama maksud saya ya, karena kita bicaranya sekumpulan berarti ada lebih dari satu persamaan diferensial ya. Dr per dt pertama adalah 2r1t, sementara dr dt yang kedua ya adalah min 3r2t ya, atau min 3r kedua t. Sementara dr terhadap dt yang ketiga kita bisa dapatkan r3t. Nah, dari sini ya, ini dr per dt itu nama lainnya apa sih? Iya, ini turunan ya. Turunan itu apa? R aksen. Karena ini R aksen yang pertama, maka di sini R aksen pertama. Berarti yang ini adalah R aksen kedua, yang ini adalah R aksen ketiga. Kita sajikan dalam bentuk matriks ya. Nah, R aksen pertama berapa nilainya? 2. Ini ya, ini lihat ya. Ini untuk R aksen pertama, ini R aksen kedua, dan ini R aksen ketiga. 2 ya. Maka di sini kita tulis 2, 0, 0. R aksen ketiganya berapa? Min 3 ya. Berarti untuk R1-nya di sini 0 ya. Jadi 0 min 3, 0 ya. Nah, ini untuk yang ketiga sekarang berapa? 1 ya. Maka di R1-nya 0, di R2-nya 0, dan di R3-nya 1. Ya, selesai sama ini. R3 adalah 1. Gitu ya. Nah, ini kita kali dengan R1, R2, R3. Kenapa? Karena di sini tadi 2R1, maka kali R1.
min 3 R2, maka kita kali R2. R3, maka kita kali dengan R3 ya. Sehingga bentuk ini bisa kita tuliskan dalam bentuk matriks menjadi tampilannya seperti ini ya. Nah, ini ya, bentuk ini kita sajikan dalam bentuk seperti ini. Kenapa? Karena kita mau mencari atau memecahkan sistem persamaan diferensial. Masih ingat ya, mirip ya tampilannya dengan sistem persamaan linier. Iya, maka kita ubah menjadi matriks seperti ini. Ya, dengan demikian solusi dari sistem persamaan diferensial tersebut adalah R1, R2, R3 sama dengan C1 atau konsonan 1 ya dikali dengan E pangkat 2T. Untuk R2-nya berarti apa? Konsonan 2 dikali ya E pangkat 3T. Kemudian konsonan 3 E pangkat T. Dari mana 2 min 3 dan E? Nih dari sini teman-teman. 2 min 3 dan 1 ya. Nih. Maka di sini juga 2 min 3 1. Parameternya adalah T. Ya. Masalahnya sistem persamaan diferensial tidak selalu memberikan matriks koefisien yang membentuk matriks diagonal. Maka bentuk umum sistem persamaan linear order 1 adalah ini. Ya. X1 aksen, X2 aksen sampai dengan Xn aksen sama dengan A11 dan seterusnya ya dikali X1 aksen, X2 aksen dan seterusnya. Langkah-langkah menyelesaikan sistem persamaan order 1 yang di slide sebelumnya bagaimana? Yang pertama adalah kita tentukan dulu matriks P yang mendiagonalkan matriks A ya. Kemudian kita tulis sistem persamaan diferensial dummy dalam bentuk U aksen sama dengan DU di mana D-nya sama dengan P inverse dikali AP. Diagonalnya ya. Tentukan solusi sistem persamaan diferensial dummy dengan U aksen sama dengan D dikali U. Solusi sistem persamaan diferensial adalah X sama dengan P dikali U. Nah, biar ke gambar, perhatikan contoh berikut ini. Tentukan solusi dari masalah nilai awal. Ini ya, dP per dt sama dengan 2P T ditambah QT. Ini adalah parameternya ya, T-nya. Kemudian dP terhadap dt, PT ditambah 2QT. Ya, dia memiliki kondisi awal P0-nya sama dengan 1 dan Q0-nya sama dengan 3. Ini kita pakai nanti ya, teman-teman perhatikan ini ya. Nah, di mana matriks A-nya adalah 2, 1, 1, 2. Nah, karena ini bukan matriks diagonal, berarti ya kita tentukan dulu matriks P-nya untuk mencari diagonal A. Bagaimana? Iya, dengan melakukan persamaan karakteristik ya, di mana determinannya harus 0. Determinan dari apa? Dari A min lambda I. Masih ingat ya bagaimana cara mencari diagonal? Oke, kita lakukan A min lambda I. A-nya berapa? 2, 1, 1, 2. Lambda min I. I-nya apa? 1, 0, 0, 1. Dari sini A min lambda I adalah 2 min lambda 1, 1, 2 min lambda. Nah, teman-teman untuk bisa dapat solusi ini, silakan dihitung ini kali ini ya, dipraktikkan. Ya. Nah, kita harus menentukan nilai eigennya supaya bisa dapat matriks P-nya dengan cara apa? Determinan A min lambda I harus sama dengan 0. Nah, ini bagaimana dengan mencarinya? Nah, untungnya ini matriks 2 kali 2 ya, sehingga mencari determinannya bagaimana? A kali D dikurangin B kali G. Sehingga 2 min lambda kali 2 min lambda dikurangin 1 kali 1. Berapa 1 kali 1? Iya, 1 kali 1 adalah min 1. Ini kita kali ya. Sehingga ini hasilnya adalah lambda kuadrat min 4 lambda plus 4 min 1. Nah, 4 min 1 ini bisa kita selesaikan ya. Sehingga kita dapatkan lambda kuadrat min 4 lambda plus 3 sama dengan 0. Dari sini kita faktorkan untuk mendapatkan nilai lambda ya. Kita faktorkan mendapatkan lambda min 1, lambda min 3. Bagaimana cara memfaktorkan? Ya, waktu di kelas sudah dibahas ya. 3 berasal dari perkalian apa? Ya. Nah, hasil dari perkalian 3 ini ketika dijumlah hasilnya harus min 4. Ya. Sehingga kita dapat 3 itu faktornya apa sih? 1 dan 3. Ya. Supaya positif bagaimana? Min dan min. Karena min kali min sama dengan plus. Ya. Oke, min 1 dan 3 hasilnya min 4. Berarti sesuai gitu ya.
Sehingga kita dapatkan lambda min 1, lambda min 3 sama dengan 0. Lambda min 1 sama dengan 0, lambda 1 sama dengan 1. Yang ini lambda min 3 sama dengan 0. Sehingga ini kita jadikan lambda kedua. Lambda 2 sama dengan 3. Nilai igen kita sudah dapat. Sekarang kita perlu cari basis ruang igennya. Bagaimana? Dengan cara memasukkan nilai igen ke persamaan ini, ya. Nah, kita masukkan nih dengan nilai igen yang pertama, lambda 1 sama dengan 1. Maka 2 min lambda kita ganti menjadi 2 min 1. 2 min lambda kita ganti 2 min 1. Satunya dari mana? Dari sini. Sehingga kita dapatkan 1, 1, 1, 1. Matriks inilah yang kita kali dengan X1, X2 dengan hasilnya 0, 0, ya, untuk kita menentukan basis ruang vektor. Kita lakukan operasi baris elementer sehingga kita bentuk satu utama atau baris 0, ya. Karena di sini udah satu utama, maka di sini harus kita nolkan. Bagaimana supaya 0? Iya, B2 dikurang B1. Dan ternyata yang terbentuk adalah baris 0. Oke, kita cukupkan OBE-nya. Langsung saja, matriks hasil reduksi dikali X1, X2 hasilnya 0. Nah, dari sini kita misalkan X2-nya adalah T sebagai parameter, di mana T adalah anggota R, ya. Dari sini kita kali baris kali kolom. 1 kali X1, X1. 1 kali X2, X2. Sehingga X1 ditambah X2 sama dengan 0. X1 sama dengan, ini pindah ruas. Dari kiri ke kanan. Dari positif menjadi negatif. X1 sama dengan min X2. Tadi X2-nya apa? T. Sehingga X1 sama dengan min T. Ya, dari sini berarti kita sudah dapat ya parameternya T. Ya, X1 sama dengan min T, X2 sama dengan T. Kita keluarkan T-nya. Ya, T min 1, 1. Paham ya? Nah, berarti basis ruang igennya adalah, nah iya betul, dari sini. Min 1, 1. Lambda 1 sudah dapat, kita cari lambda kedua. Ya, berapa lambda 2? 3. Kita masukin ya lambdanya dengan 3. Sehingga di sini 2 min 3 dan di sini 2 min 3. Kita dapatkan min 1 dan min 1, ya. 2 dikurang 3 sama dengan min 1, 2 dikurang 3 sama dengan min 1. Matriks inilah yang kita gunakan untuk mencari X1, X2 yang menghasilkan 0 atau vektor 0. Ya. Kita lakukan operasi baris elementer untuk mengubah min 1 menjadi 1. Maka kita kalikan negatif sehingga menjadi 1 min 1, 1 min 1. Nah, baris kedua harus kita ubah menjadi 0. Kenapa? Karena di sini sudah satu utama. Bagaimana caranya supaya baris kedua 0? Ya, dengan cara B2 dikurangi B1. Sehingga kita bisa dapat 1, 0, min 1, 0. Matriks hasil reduksi inilah yang kita gunakan untuk mencari X1 dan X2. Ya. Kita misalkan lagi X2-nya dengan T sebagai parameter, di mana T adalah anggota R. Ya. Kita kalikan baris kali kolom. 1 kali X1 sama dengan X1. Min 1 kali X2 sama dengan min X2. Sama dengan 0. Ya. Berarti di sini kita dapat X1 sama dengan X2. Berapa tadi nilai X2-nya? T. Maka X1 sama dengan T. Kita sudah dapat S1, X2 sama dengan T. Dua-duanya ya. Kita keluarkan T-nya, kita faktorkan sehingga menjadi T kali 1, 1. Nah, dari nilai igen ini kita susunlah basis ruang igen yang bersesuaian. P1-nya tadi apa? Min 1 dan 1. P2-nya apa? Nih P2-nya 1 dan 1 ya. Nih dari sini. Sehingga kita masuk ke langkah berikutnya tadi apa? Iya, kita susun U aksen sama dengan BU ya. U aksennya berapa? E pangkat T ya, tadi ya. E pangkat T dengan E pangkat 3T. Nah, dengan demikian solusi persamaan diferensialnya adalah kita masukin rumusnya X sama dengan P kali U. X-nya apa? Iya, X-nya adalah PQ tadi di soal ya. Maka kita taruh X sama dengan PQ. Ya, P-nya apa? Nah, kita masukin di sini P-nya ini. Min 1, 1 ya. 1, 1. Kemudian dikali U. U-nya apa? Nih, C1 E pangkat T. C1 berarti apa? Konstanta pertama. Kemudian C2 E pangkat T. Nah, sehingga T kita dapat dari nih ya, baris kali kolom. Ya, min
C1 E T. 1 dikali C2 E pangkat 3T. C2 E pangkat 3T. Q-nya berapa? Q-nya kita kali lagi. 1 kali C1 E pangkat T. C1 E pangkat T. 1 kali C2 E pangkat T. Plus C2 E pangkat T. Nah, dengan kondisi awal tadi kita ingat ya, P0-nya sama dengan 1 dan Q0-nya sama dengan 3. Maka kita masukkan di sini P sama dengan min C1E pangkat T ditambah C2E pangkat 3T. Kita masukin ya kondisi awal. Maka ya P0-nya sama dengan 1, berarti P-nya adalah 1 ya. Nah, ini T-nya tadi 0 ya. E pangkat 0 adalah 1. Ya, E pangkat 0 adalah 1. 1 dikali min C1 sama dengan min C1. Nah, ini 3T. Ya. Tadi berapa T-nya? 0. 3 kali 0, 0. Berarti E pangkat 0. Berapa E pangkat 0? 1. 1 kali C2 sama dengan C2. Nah, sekarang kita masukkan yang Q-nya. Kondisi awal dari Q apa? 3. Maka Q sama dengan, kita ganti dengan 3. Ini karena kondisi awal ya, 0. Maka E pangkat T. T-nya adalah 0. E pangkat 0, 1. 1 kali C1, C1. Nah, ini juga sama. T-nya 0. 3 kali 0, 0. Sehingga jadi E pangkat 0. Berapa E pangkat 0? 1. 1 kali C2 sama dengan C2. Ya. Nah, ini kita bisa hitung konstantanya dengan cara apa? Dengan cara eliminasi. Biar kita bisa dapat nilai C-nya. Yang mana yang kita mau eliminasi? Oh, yang kita mau eliminasi C1 saja. Ya, di sini min, di sini plus. Supaya dia 0 berarti harus ditambah. Ya, supaya hasilnya 0. Sehingga di sini 1 tambah 3 sama dengan 4. Min C1 tambah C1 sama dengan 0. C2 tambah C2 sama dengan 2C2. Nah, yang tidak ada hubungannya dengan C2 kita pindahkan ruas dari kali menjadi bagi. Sehingga 4 bagi 2 sama dengan 2. C2 kita udah dapat, kita cari C1-nya. C1 tadi apa? Nah, kita pakai rumus ini bisa ya. 1 sama dengan min C1 tambah C2. Sehingga C1 sama dengan 2, C2 ya. 2 dikurang 1. Berapa 2 kurang 1? 1. Ya, kamu silakan bisa hitung, praktekkan di rumah. Kalau tadi masih agak bingung bagaimana mencari C1-nya. Nah, C1 sudah dapat, C2 sudah dapat, kita masukkan ke persamaan ini. Berarti P sama dengan min C1-nya berapa? 1. 1 kali min. Berarti min 1 dikali E pangkat T. Berarti ya min E pangkat T. Ditambah C2. C2-nya berapa? 2. 2 dikali E pangkat 3T. 2E pangkat 3T. Nah, ini kita ubah posisi, positifnya di depan ya. Sehingga 2E pangkat 3T dikurangin E pangkat T. Ya, paham ya ini ubah posisi. Sekarang ini Q. Kita sudah dapatkan Q sama dengan C1E pangkat T. C1-nya berapa? 1. 1 dikali E pangkat T, E pangkat T. Ditambah C2E pangkat 3T. C2-nya berapa? 2. 2 dikali E pangkat 3T, 2E pangkat 3T. Nah, ini karena di sini kita ubah ya 2-nya di depan, maka ini juga kita ubah 2-nya di depan. Sehingga Q sama dengan 2E pangkat 3T ditambah E pangkat T. Sehingga solusi nilai awalnya adalah P sama dengan 2E pangkat 3T dikurangin E pangkat T. Dan Q sama dengan 2E pangkat 3T dikurangin E pangkat T. Inilah solusi dari sistem persamaan diferensial. Demikian materi kita. Terima kasih atas perhatiannya. Ini referensi yang saya gunakan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.